Di Indonesia, angka penularan demam berdarah masih tergolong sangat tinggi. Bayangin dari 100 hingga 500 orang per hari. Nah, kita akan bahas tentang bahaya penanggulangan, resiko, dan ciri-ciri dari penyakit ini. Jadi, sebelum kita mulai, bantu klik like dan subscribe. Terima kasih. DBD merupakan salah satu penyakit di Indonesia yang penularannya tergolong sangat tinggi dibanding dengan penyakit yang lain kayak penyakit paru, penyakit kanker, penyakit ginjal, dan diabetes dan penyakit yang lainnya. Jadi kalau dibanding yang lain, ini masih angka penularan paling tinggi. Nah, penyakit ini sendiri berasal dari nyamuk. Itu penularan nyamuknya yang namanya nyamuk betina, atau bahasa Inggrisnya male mosquito. Biasanya kalau penularannya itu bisa kayak gini, kayak bintik-bintik, tapi nggak selamanya seperti ini. Nah, pertama aku mau ceritain dulu nih pengalaman aku, bahayanya apa, kenapa kita harus tahu tentang DBD ini, karena ini sangat berbahaya dan aku udah ngalamin sendiri walaupun gak separah yang pernah dialamin orang lain gitu, dan itu menurutku sudah sangat parah. Jadi aku pernah nih terkena DBD. Aku gak sadar kalau ternyata aku kena DBD. Pas jalan, aku gak bisa jalan lagi, saking parahnya, pusing, mual, dan itu kelayangannya kayak gak pernah aku alami sebelumnya. Jadi aku kayak ngira ada sesuatu di kepalaku gitu. Ternyata aku terkena DBD. Jadi aku di jalan, bayangin di pasar, aku gak bisa diri, aku gak bisa jalan, gak sanggup gitu, kayak mau jatuh, kayak mau muntah, mual, gak ngerti, bayanginnya sakit. Dan aku mikir, Tuhan, ini ada apa di kepalaku? Ini kayaknya harus diperiksa nih kepalaku. Ternyata masalahnya adalah DBD, demam berdarah. Aku kena, aku gak sadar. Jadi masuk ke rumah sakit, dikasih obat, dicek, dokternya bilang untung dibawa sekarang, kalau nggak itu akan parah. Nah, teman-teman tahu nggak resiko terparahnya dari penyakit ini? Ini bisa keluar darah mulai dari hidung, dari telinga, dari mulut. Semuanya ini bisa keluar darah kalau ini sudah di titik yang paling parah. Kalau kita nggak sadar udah kena, ternyata darah kita itu bisa keluar darah dari semuanya, yang di lubang yang dari tubuh kita, dari mulut, telinga, bahkan dari mata itu bisa keluar darah kalau kita nggak benar-benar perhatikan. Jadi kalau misalnya kita terkena, demamnya sudah tinggi, harus diperiksa ke dokter. Kalau dari kita sendiri, nah apa sih yang bisa kita lakuin sebelum kita ke dokter? Kalau misalnya ciri-cirinya misalnya sama, kita harus minum air hangat yang banyak, istirahat yang banyak, karena ini salah satu faktor yang memicu kita terkena ini, karena memang saat itu kondisi tubuh kita lagi ngedrop. Jadi ada banyak juga sih sebenarnya yang terkena, tapi dia nggak begitu ngedrop karena kondisi tubuhnya saat itu masih bisa kayak melawan penyakit itu gitu. Jadi kita harus minum yang banyak, minum bir brand tuh bagus. Kita minum susu, minum air hangat banyak. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi kalau teman-teman ada ngalamin, minum aja bir brand, minum air hangat banyak sebelum periksa ke dokter ya. Nah, itu penanggulangan yang pertama. Nah, yang kedua, ini lebih ke ini penanggulangan sekalian namanya apa ya? Istilahnya kita kayak menjaga gitu. Jadi
dihindari seminim mungkin menggantung pakaian di rumah, karena nanti ini nyamuk-nyamuknya akan bersarang di pakaian dan meninggalkan anak-anaknya, atau nyamuknya akan banyak bersarang di sana. Nah, itu sumbernya. Terus usahakan mencuci kamar mandi sekali seminggu. Usahakan memangkas rumput di taman, membersihkan rumah, kondisi tubuh kita bersih, kondisi di rumah, di ruangan semuanya itu kalau bisa dibuat anti nyamuk kalau misalnya nyamuknya lagi banyak. Kalau nggak, pasang kelambu, apalagi ada bayi. Ini sangat berbahaya karena ada satu adik dulu sampai masuk ICU gara-gara demam berdarah. Jadi separah itu ya teman-teman. Please jangan disepelein kalau udah ada ciri-cirinya, karena ini akan sangat berbahaya. Nah, di Indonesia sendiri ini tergolong penyakit yang paling tinggi. Bayangin aja di tahun ini mencapai 71.000. Ya gimana nggak 71.000 orang? Karena satu harinya aja udah 100 sampai 500 orang. Berarti satu bulan kali 30. 100 kali 30. Wah, ini sangat luar biasa. Kalau 500 itu jumlahnya sangat tinggi. Tapi memang angka kematiannya rendah. Dari 71.000 angka yang terinfeksi demam berdarah, ini yang terkena itu yang meninggal sekitar 300-an, 300, 400, 500 orang, nggak nyampe di angka 1.000. Tapi itu juga angka yang sangat besar. Bayangin aja, karena nyamuk kita se-Indonesia mati sampai 500 orang. So, teman-teman, diusahakan kebersihan. Ini pertama kebersihan, karena kalau kita jorok, apalagi air sampai mengendap berapa hari, itu nanti jentiknya akan banyak, dia akan melahirkan anak-anak yang baru di sana. Dia akan naruh telurnya di situ gitu, dia akan telur. Jadi dihindari jorok, dihindari sarang pakaian, sarang apa gitu yang bersarang-sarang lah, dihindari ya. Nah, ini angka kematiannya ini tahun 2019. Tapi ini juga sangat tinggi. Bayangin, ini di Lampung yang 827 orang. Ini Lampung ya, yang 827. Jakarta 613, Jawa Tengah 1027, Sulawesi 980, NTT 1169, Jawa Timur 2657, Jawa Barat 2008 kasus. Wah, ini baru 7 provinsi, bayangin aja. Di satu provinsi bisa sampai 2000-an, mencapai 13.683 orang. Angka kematian 133. Ini angka yang sangat besar untuk jumlah, dari jumlah 13.000 meninggal 133 orang. Itu terlalu banyak sih. Nah, kayak gini, kayak gambar ini, jadi kepala kita kan seperti ini, jadi kayak mata mau keluar. Aduh, semua yang badan ini kayak nggak berguna gitu. Kayak mikir nggak bisa benar lagi kalau udah kepala ini kayak udah mau lepas. Kita mikir kayak ada sesuatu yang bersarang di sana gitu. Jadi jangan sepele, oke teman-teman, jangan sepele ya untuk kasus ini, karena ini juga sangat berbahaya. Nah, untuk kasus itu, jumlah kasusnya, untuk tempat-tempat yang disukai nyamuk udah kita bahas, dan
Untuk penanganannya sudah juga, pengobatannya sudah kita bahas sedikit. Dan satu lagi buat teman-teman, ini terkait DBD. Ini sebenarnya ada vaksin juga, tapi yang namanya Indonesia kan rata-rata masyarakatnya itu masih miskin. Kita itu masih kebanyakan kelas menengah ke bawah. Jadi untuk vaksin itu nggak akan terpikirkan oleh masyarakat gitu. Sebenarnya ini ada vaksinnya, tapi nggak semua mampu. Jadi kalau kita adalah orangnya yang nggak mampu itu, setidaknya kita jaga kebersihan. Ini kayak yang di foto ini, yang seorang kakek, dia datang dari belakang, twing, langsung kena deh gitu. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, jadi tubuhnya itu akan lebih cepat sembuh gitu, proses pemulihannya lebih cepat karena tubuhnya lebih gampang menolak atau mengusir rasa sakit itu gitu. Jadi jaga kesehatan, jaga kebersihan, banyak minum air putih, jaga istirahat. Kalau udah terkena, segera ke rumah sakit kalau menurut saya, karena ini perlu dikasih obat, banyak obatnya. Gak enak sakit, jadi kita jaga kesehatan ya. Buat kamu yang gak pernah kena, aku berdoa gak usah kena deh, gak usah pusing banget. Cowok aja nyerah kalau udah kena ini gitu. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh dibuat di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton, kasih saran dan masukan untuk perbaikan konten berikutnya. Oke, thank you sudah nonton. God bless you.